Setahun jelang pemilu, elektabilitas partai politik bergerak masih dinamis. Fluktuatifnya elektabilitas partai politik tercermin dalam survei Litbang Kompas yang terakhir. Berikut kita lihat 3 besar elektabilitas partai politik berdasarkan survei Litbang Kompas. Yang pertama, dalam survei terakhir, elektabilitas PD Perjuangan masih di posisi teratas, meningkat 1,8% jadi 22,9%. Adapun Partai Gerindra di posisi kedua turun 1,9% jadi 14,3%. Dan Golkar naik 1,1% jadi 9% dan menempati urutan ketiga menggeser Demokrat. Sebelumnya pada survei bulan Oktober tahun lalu, elektabilitas PDIP berada di angka 21,1%, Gerindra 16,2%. Demokrat di posisi ketiga dengan 14,0%, Golkar di posisi 4 dengan elektabilitas 7,9%. Ya, antara Gerindra dan Demokrat yang kali ini kemudian bertukar posisi. Apa yang menyebabkan fluktuatifnya elektabilitas partai politik setahun jelang pemilu? Benarkah terkait calon yang diusung pada pemilihan presiden mendatang? Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam, saya Liviana Charles. Setahun jelang pemilu, elektabilitas sejumlah partai politik masih bergerak dinamis. Hal ini terlihat dari survei Litbang Kompas yang digelar pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Elektabilitas Partai Golkar menggeser posisi Partai Demokrat di posisi 3 teratas. Dari survei Litbang Kompas, PDIP memiliki tingkat elektabilitas 22,9%, sementara elektabilitas Partai Gerindra 14,3%, adapun Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan 9,0%. Partai Demokrat 8,7% dan elektabilitas Partai Nasdem 7,3%. Menurut Litbang Kompas, naik turun elektabilitasnya partai politik dipengaruhi oleh perubahan pilihan pemilih terkait koalisi capres. Lah kami sih melihatnya ketika dianalisis lebih dalam, cross tabulasi, ada pola, ada relasi politik yang cukup kuat ya antara Partai Demokrat, Partai PKS, dan Partai Nasdem. Di dalam satu koalisi itu terjadi perpindahan pilihan politik. Artinya di dalam ketiga partai ini memang dalam ceruk yang sama, dalam satu koalisi itu memang memberikan insentif terhadap perubahan pilihan pemilih terkait partai politik. Elektabilitas PDIP turun dari bulan Juni ke Oktober 2022, tetapi naik 1,8% pada survei Litbang Kompas Januari 2023. Sementara itu, elektabilitas Partai Gerindra naik 3,7% pada Oktober 2022 dibandingkan survei periode Juni di tahun yang sama. Namun, elektabilitas Gerindra turun 1,9% pada Januari 2023. Adapun untuk Partai Golkar, tingkat elektabilitasnya turun pada Oktober 2022 sebesar 2,4%. Namun, elektabilitas Golkar naik pada Januari 2023 sebesar 1,1%. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut hasil survei sebagai bahan evaluasi. Menurut Airlangga, elektabilitas hanya dapat dinilai usai pemilu. Kalau elektabilitas itu pada saat pencoblosan pemilu. Ya, terima kasih. Elektabilitas Partai Demokrat sempat naik 2,4% pada Oktober 2022, tetapi turun 5,3% pada survei Litbang Kompas Januari 2023. Menurut Litbang Kompas, ada gejala semakin kukuhnya partai-partai yang memiliki modal sosial dengan tingkat elektabilitas parpolnya. Faktor yang berpengaruh antara lain posisi partai politik di parlemen yang berdampak pada tingkat keterpilihan. Faktor lain adalah kekuatan sosok ketua umum yang menjadi personifikasi partai politik. Popularitas ketua umum partai politik ini berpotensi memberikan insentif elektoral bagi partai. Pemilih loyal juga menjadi modal sosial bagi partai politik di parlemen. Tim Liputan, Kompas TV.